Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kita bertemu lagi di hari ini pembelajaran tema 3, benda di sekitarku. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa baca doa, murojaahnya, dan sholat duhanya. Teman-teman, silahkan siapkan buku tematiknya, alat tulisnya. Sambil melihat video ini, teman-teman boleh mengerjakan latihan yang ada di buku tema 3. Kita mulai pembelajarannya teman-teman. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1 sampai 6. Kita buka pembelajaran 1. Wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada padat, ada cair, ada gas. Padat contohnya batu, buku, tas, dan pensil. Yang kedua, wujud benda cair. Contohnya kecap, saus, air, minyak goreng ya. Contoh yang ketiga adalah wujud dari benda gas. Apa contohnya? Ada udara, asap, uap air, gas hidrogen yang terdapat dalam balon ya. Kita lanjutkan ciri-ciri benda. Nah, benda itu memiliki massa dan ruang atau volume. Seperti teman-teman perhatikan ada bola basket dan bola plastik. Nah, bola basket bahan penyusunannya tentu beda dengan bola plastik ya. Bola basket ini terbuat dari karet sintetis dan lebih berat dari bola plastik yang terbuat dari plastik. Nah, banyaknya bahan penyusunan yang terdapat dalam benda ini disebut massa. Sedangkan apa itu volume? Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Lanjutkan. Pada halaman 74-76 melakukan percobaan. Silahkan teman-teman praktekkan di rumah ya. Nanti hasilnya cocokkan dengan hasil percobaan yang ada di video ini. Teman-teman, yang pertama adalah percobaan tentang air ya, ada kedua gelas yang diisi air. Yang satu tidak diisi benda padat, yang kedua diisi dengan benda padat nih ya, yang ada di dalamnya. Boleh batu, boleh kayu ya, yang berat. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Teman-teman nanti praktekkan dan amati. Lalu cocokkan jawabannya dengan jawaban Bu Guru. Nah, sebelum benda padat dimasukkan ke dalam air, ke dalam gelas ini ya, gelas ukur ini, volume air itu sesuai dengan ukuran pada gelas. Setelah benda padat dimasukkan ke dalam ukuran volume di dalam gelas air ini, maka meningkat dengan penambahan volume benda pada volume air. Jadi airnya ini meningkat ya. Kenapa meningkat? Karena ada benda padat di dalamnya. Jadi airnya meninggi. Percobaan berikutnya adalah teman-teman ada 2 gelas alat ukur nih. Gelas pertama teman-teman isi air ya sekitar 300 ml ya. Lalu yang kedua ditambah lagi dengan sampai hampir penuh nih ya. Ada pertanyaannya, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Teman-teman praktekkan lagi, nanti cocokkan dengan jawaban Bu Guru. Sebelum air ditambah ke dalam gelas, volume air tetap nih ya, tetap airnya ya, tidak bertambah. Ya, lanjut. Lalu setelah air ditambah,
ya ditambahkan nih lebih banyak ke dalam gelas, maka volume air pun bertambah. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman perhatikan ya, masih di halaman 74 sampai 76. Di halaman 76-nya perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Lihat, teman-teman amati, ada dua balon. Yang pertama masih mengempis, yang kedua sudah terisi udara di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Ya, tuliskan pengamatanmu. Sebelum udara dimasukkan ke dalam balon, ya, nih ditiupkan ke dalam balon, keadaan balon masih tetap tidak ada perubahan apapun, ya, masih mengempis. Dan setelah balon ditiupkan udara, masuk ya, udara pun masuk ke dalam ruang balon sehingga balon menjadi besar. Nah, di dalam balon ini terdapat udara yang disebut ya benda gas, yaitu benda hidrogen tadi. Di awal sudah Bu Guru sebutkan ya. Lanjut. Nah, kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdapat atas benda hidup dan benda betul, benda mati. Benda mempunyai 3 wujud. Pertama adalah wujud betul padat. Yang kedua cair, dan yang ketiga adalah benar gas ya. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Lanjut, kita mengenal benda padat. Teman-teman, yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut, teman-teman. Nih ya, di subtema 2 ini banyak percobaan yang harus teman-teman lakukan. Boleh dilakukan di rumah ya. Percobaan benda padat di sini lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman diminta amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Lalu yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Tulis di halaman 81 ya. Teman-teman sudah mengerjakan, boleh ya menuliskan pendapatnya berdasarkan pengamatan. Setelah itu, lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda. Ada di halaman 82. Teman-teman, praktekkan sendiri di rumah ya. Boleh bersama ayah bundanya. Setelah teman-teman praktekkan, cocokkan dengan jawaban Bu Guru ya. Sifat benda padat. Benda padat mempunyai sifat, ya betul, benda padat mempunyai sifat ya, bentuknya tetap, tidak dipengaruhi wadahnya. Walaupun benda padat dimasukkan ke dalam ember, lalu ke dalam kantong plastik, lalu dipindahkan lagi ke dalam tas, maka bentuknya tetap tidak dipengaruhi oleh wadahnya atau tempatnya. Yang kedua, benda padat itu dapat dipegang atau digenggam ya. Benda padat itu bisa kita pegang, bisa kita genggam. Lalu, apa hasil pengamatan? Apakah hasil pengamatan kamu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, tentu saja ya. Hasil pengamatan yang teman-teman lakukan sebelumnya sama dengan hasil percobaan yang telah teman-teman lakukan, sama dengan yang telah Bu Guru lakukan. Baik teman-teman, sekarang kita melihat benda cair lebih dekat. Nah, untuk mengetahui sifat benda cair, silahkan teman-teman lakukan percobaan lagi di halaman 89. Kalau sudah, cocokkan dengan tabel yang ada berikut ini ya. Di sini Bu Guru sudah membuat nih tabelnya, ada minyak goreng, air, susu, kecap, sirup. Nah, kelima benda ini termasuk benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kalau kelima benda ini dimasukkan ke dalam ember, maka dia akan mengikuti bentuknya. Kalau
dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka akan berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol sama juga. Dan apakah kelima benda ini dapat digenggam? Tidak ya, minyak goreng tidak bisa dipegang, air pun tidak bisa dipegang ya. Selanjutnya teman-teman lihat. Nah, ini yang tadi Bu Guru katakan ya, dimasukkan ke dalam gelas akan berubah mengikuti gelas, ke dalam botol mengikuti botol, ke dalam ember akan mengikuti ember ya, mengikuti wadahnya, tempatnya. Teman-teman insya Allah dapat menyimpulkan sifat benda cair. Apa sifat benda cair? Ya, betul, tentu saja jawabannya benda cair bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya, dan benda cair tidak dapat kita genggam. Selanjutnya kita mengenal benda gas lebih dekat. Mengetahui sifat benda gas, teman-teman lakukan percobaan lagi di halaman 94-96 ya. Kalau sudah, cocokkan lagi dengan jawaban Bu Guru ini ya. Ada balon, ban, kantong plastik, pelampung, bola karet. Semuanya ini adalah termasuk benda gas karena di dalamnya terdapat gas ya, gas. Nah, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat digenggam. Gas mempunyai sifat, betul, bentuknya berubah sesuai tempatnya, tidak dapat digenggam. Kesimpulan percobaan kedua ya, halaman 97. Nah, teman-teman tadi berarti ada 2 percobaan. Nah, ini yang di halaman 97. Apa yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Jadi ada 2 balon. Yang pertama terisi udara, yang kedua setelah terisi udara ditusuk balonnya maka dia akan mengempes. Apa yang terjadi? Ya, balon akan mengempes. Kenapa? Karena udara yang ada di dalam balon keluar melalui lubang yang ditusukkan tadi. Simpulan sifat benda gas ya, benda gas mempunyai sifat memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Berarti ada 3 nih sifatnya benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Yang kedua, tidak dapat digenggam. Dan yang ketiga, benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Nah, teman-teman lihat nih, di halaman 109 ada bagan ya. Teman-teman diminta melengkapi bagan ini ya. Di sini ada benda, lalu teman-teman diminta menyebutkan berdasarkan wujudnya, memiliki sifat, dan contohnya. Berdasarkan wujudnya tadi ada berapa teman-teman? Betul sekali, ada 3 ya. Yang pertama ada padat, ada cair, dan ada gas. Yang kedua memiliki sifat bentuk. Benda padat bentuknya tetap. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Contoh benda padat, ada meja, ada kursi, dan batu. Contoh benda cair, ada air, kecap, dan sirup. Contoh benda gas, ada udara, ada awan, dan asap. Masih banyak ya contoh-contoh lain. Teman-teman bisa mencari contoh sendiri yang berbeda dengan Bu Guru, boleh. Oke teman-teman, selesai pembelajaran subtema 2 tentang wujud benda. Teman-teman, semoga Bu Guru harapkan dapat memahaminya dan dapat mengerjakan latihan-latihannya mandiri. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.